Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pena. Kembali lagi dengan saya Supena hadir kali ini di segmen Konawe Selatan Memilih di 2024. Apa kabar Anda untuk Anda calon pemilih? Kali ini saya bersama kandidat bakal calon Bupati Konawe Selatan periode 2024-2029. Irham Kalinggo Esos MSI. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sudah berapa periode ini menjadi ketua DPR dan menjadi wakil rakyat ini tiba-tiba sudah beberapa tahun yang lalu, periode yang lalu ingin menjadi bupati kandas yang kemudian kali ini bagaimana kabarnya? Iya. Saya pertama tentu bersyukur, berterima kasih, alhamdulillah masyarakat Konawe Selatan khususnya dapil saya masih memberikan amanah kepada saya sehingga kemarin pemilihan 24 Februari saya terpilih untuk yang kelima kalinya. Satu kali periode saya jadi anggota, kemudian satu kali menjadi wakil ketua, dan dua kali menjadi ketua DPR. Insya Allah ini ketiga kali jadi ketua kalinya. Iya. Ada rencana perluasan pengabdian tentunya setelah menjadi wakil rakyat. Kelihatan dari baliho-baliho yang berkembang di segala sudut di Konawe Selatan. Calon Bupati Konawe Selatan dengan visi gagasannya. Kenapa harus menjadi bupati pilihannya? Jadi begini, saya dengan pengalaman menjadi anggota dewan kurang lebih 20 tahun ya, 20 tahun. Tentu banyak suka dukanya yang kita lewati, dan seperti saya ini karena lahir dan besar di kampung, sangat memahami apa yang menjadi persoalan-persoalan masyarakat kita yang ada di desa. Dalam 20 tahun pengabdian saya, baik sebagai anggota, sebagai wakil ketua maupun sebagai ketua DPR, saya rasa masih sangat kurang masih sangat kurang hal-hal yang saya harus sumbangkan untuk masyarakat. Kewenangan saya masih jauh sangat terbatas sebagai ketua DPR untuk bisa berkontribusi memberikan apa yang terbaik buat masyarakat. Itu masih terasa kurang ya, masa anggaran kemudian legislasi pengawasan. Iya, sangat kurang. Kenapa? Karena kami di DPR baik sebagai anggota maupun pimpinan DPR, betul kami diberikan kewenangan oleh undang-undang bahwa dalam kami boleh mengusulkan namanya pokok-pokok pikiran. Tapi sayang sekali kan pokok-pokok pikiran DPR itu dalam bentuk program kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat juga nilainya sangat terbatas. Sangat terbatas. Katakanlah saya misalnya sebagai pimpinan DPR, boleh kata saya sebenarnya sudah diberikan kewenangan yang agak besar. Tapi lagi-lagi dengan jumlah konstituen kita, kebutuhan konstituen kita yang mereka harapkan dari kita masih jauh, sangat jauh dari harapan. Masih sangat jauh dari harapan. Nah, sehingga berangkat dari situlah, sehingga di mana-mana saya katakan begini. Kami 35 anggota dewan, jujur saja, kewenangannya dalam kontribusi kami dalam pembangunan, dalam konteks kewenangan kewenangan yang diberikan undang-undang, mungkin kalau saya tidak salah, saya hitungan pribadi saya mungkin paling tinggi 10%. 10%? Dari hak budgeting yang dimiliki oleh DPR itu 10%? Memang tidak ada dikatakan dalam undang-undang persentasenya, tidak ada. Tapi saya rasakan, hak budgeting itu hak kami untuk membahas anggaran. Dan di situ hak kami menyetujui. Tapi tidak ada bahwa di budgeting itu DPR punya kuasa untuk mengelola anggaran. Tidak ada kuasa di situ untuk mengelola anggaran. Tapi kalau gagasan bisa masuk kan? Boleh, tapi lagi-lagi gagasan-gagasan yang kita ajukan, katakanlah yang disampaikan oleh masyarakat, masih sangat terbataskan. Dibanding, mohon maaf, seorang bupati. Seorang bupati, saya katakan, secara pribadi saya katakan, bupati memiliki kewenangan 90% dalam mengatur anggaran, mengatur kewenangan di situ. Itulah yang kemudian dari wakil rakyat ingin menjadi bupati. Nah, saya punya cita-cita untuk jadi bupati semata-mata karena kewenangan saya dalam memberikan kontribusi buat masyarakat masih sangat minim, masih sangat jauh. Nah, sementara bahwa seorang bupati memiliki kuasa penuh yang besar untuk bagaimana menyumbangkan sumbangsi pikirannya, idenya, gagasannya kepada masyarakat. Ketika rakyat mempercayai Bapak sebagai pimpinan daerah, sebagai kepala daerah, apa yang akan dilakukan? Banyak hal sebenarnya. Jadi lagi-lagi saya kembali dengan pengalaman saya 20 tahun ber-DPR ini, saya boleh katakan sekecil apapun masyarakat di desa saya paham. Itu yang saya ingin sampaikan. Nah, karena saya paham persoalan di desa, makanya itulah saya bercita-cita untuk menjadi bupati. Kenapa? Karena bupati lahir itu adalah untuk menjawab tantangan dan persoalan yang di masyarakat. Nah, ada beberapa persoalan-persoalan utama yang menjadi
keluhan masyarakat setiap hari kepada saya. Pertama masalah kesehatan, ya kan. Yang kedua masalah pendidikan. Ya. Kemudian yang ketiga, secara umum kita bicara masalah kesejahteraan. Ya, makanya saya coba merangkum konsep visi misi saya ini ke depan adalah bagaimana mewujudkan masyarakat Konawe Selatan yang sehat badannya, cerdas otaknya, ya kan, seperti itu, dan berisi kantongnya. Berisi kantongnya. Maksudnya gimana itu? Bicara satu persatu. Jadi begini, sehat badannya yang saya maksud begini. Setiap hari masih kita temukan masyarakat yang berhubungan dengan saya di mana-mana, menelpon, datang di rumah, di kantor, Pak, anak saya sakit, istri saya sakit, suami saya sakit, bapak saya sakit. Tolong bantu dong. Tolong bantu, kami yang tidak punya BPJS. Iya kan, kira-kira itu. Nah, sehingga saya berpikir bahwa betapa susahnya orang ketika dia sakit tidak punya uang. Dan itu di masyarakat di Konawe Selatan masih banyak kita temukan. Syukur-syukur mereka yang paham jalur. Ya kan? Yang paham jalur mungkin bisa ada dibantu menguruskan BPJS. Nah, persoalannya hari ini banyak yang tidak paham dan banyak yang tidak ngerti. Ya, kemudian kita juga Pemda masih terbatas memberikan BPJS kepada masyarakat. Nah, sehingga salah satu ide dan gagasan saya adalah bagaimana menjamin kesehatan seluruh masyarakat Konawe Selatan. Ya, dalam arti ketika dia sakit tidak perlu dia berpikir bagaimana mengeluarkan uang untuk berobat. Nah, itu yang saya harus lakukan. Kemudian sehat badan yang kedua yang saya maksud, mohon maaf, kita ini kan pemerintahan harus berjalan linear dari atas ke bawah. Nah, presiden kita yang sudah terpilih ini yang sebentar lagi akan dilantik, Pak Prabowo, memiliki program makan siang gratis. Nah, tentu makan siang gratis itu bukan hanya judul, bukan hanya makan biasa, tetapi bahwa yang utama di situ bahwa dalam makan siang gratis itu ada yang mengandung gizi. Ya, jadi saya di satu sisi ingin bagaimana menciptakan kesehatan masyarakat, di sisi lain kita ingin meningkatkan kesehatan tubuhnya. Ya, tidak menutup kemungkinan kita juga membuat program mungkin seminggu sekali anak-anak sekolah kita kasih makan gratis. Tentu dengan konsep makanan yang bergizi. Jadi itu dulu kita pastikan badannya sehat. Karena apapun kita ini mau berbuat, kalau badan kita tidak sehat, maka masyarakat tentu tidak bisa kita bicara kesejahteraan kalau masyarakat kita tidak sehat. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan masyarakat yang cerdas otaknya. Nah, sisi pendidikan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa negara ini kalau besar, daerah ini kalau besar, harus kita kedepankan kualitas sumber daya manusia. Dan kualitas sumber daya manusia itu harus ditunjang dengan tingkat pendidikan. Nah, salah satu contoh misalnya, anak-anak kita yang lagi kuliah. Ya kan? Kita kalau bicara pendidikan, kalau masih SMA ke bawah, tentu SDM-nya sangat lemah. Yang kuliah saja belum tentu SDM-nya bagus. Tapi paling tidak bahwa cara berpikirnya sudah pasti bagus. Nah, saya hitung-hitung di Konsel ini, ada kurang lebih 4.000 mahasiswa yang lagi kuliah di berbagai universitas. Baik di Kendari, di luar Kendari. Nah, impian saya adalah ketika saya jadi bupati, maka mereka semua ini, bagaimana saya bebaskan mereka punya UKT. Ya, atau SPP. Nah, ingat, bentuk beasiswa dong kalau seperti itu. Iya. Apakah beasiswa atau apa namanya, tetapi bahwa tanggung jawab saya sebagai bupati kalau saya terpilih insya Allah, memastikan bahwa seluruh anak-anak Konsel, mereka sekolah dan UKT-nya saya yang bayar. Itu yang pasti. Kenapa? Lagi-lagi tidak bisa kita pungkiri. Saya ini sebagai wakil rakyat, entah pagi di kantor, di rumah, di kantor, di jalan, dimanapun saya jalan, masih sering kita ketemu dan masih banyak orang berharap, Pak Ketua, bantu dong anak saya mau bayar SPP, uang saya kurang. Pak Ketua, beli dong sapi saya, anak saya mau bayar uangnya nggak cukup. Beli dong tanah saya, sampai mau jual tanah. Ya, jual sawah, jual tanah, apapun, jual kebun. Yang penting anaknya sekolah. Artinya bahwa satu hal yang harus kita akui bahwa masyarakat kita ini memahami bahwa masa depan anak-anak mereka itu harus sekolah. Sehingga apapun dia akan jual, yang penting anaknya sekolah. Nah, kita tidak ikhlas kalau misalnya kebunnya hanya 1 hektar, sawahnya yang dia gunakan hanya untuk makan, lalu kemudian dijual hanya gara-gara karena anaknya untuk kuliah. Pemerintah harus hadir. Ada program beasiswa pendidikan gratis, kemudian kesehatan, dan yang satunya tadi itu yang kesejahteraan. Sisi kesejahteraan. Tapi satu lagi belum tuntas. Saya ingin menegaskan satu, khusus anak-anak Konawe Selatan yang habis Quran. Yang habis Quran ya. Saya siap membiayai mereka sampai S3. Khusus yang hafiz. Khusus yang habis Quran. Jadi saya tantang kepada masyarakat Konawe Selatan yang memiliki anak-anak yang cerdas, ya kan? Khususnya di bidang pemahaman Al-Quran dan menghafal Quran, itu saya
berani taruhan untuk mempertaruhkan jabatan saya untuk menyekolahkan mereka sampai dimanapun mereka mau. Kalau yang itu khusus mungkin dunia akhirat pahalanya. Ya, kita ini kan minta maaf Adinda bahwa saya punya cita-cita kalau saya jadi bupati, bagaimana saya bisa menyumbangkan pikiran tenaga saya untuk akhirat. Itu yang utama. Dan program-program tersebut tentunya tidak lepas dari kemampuan APBD. Ya, nah, tinjauan khusus tentang APBD ini Bapak sudah punya pengalaman bertahun-tahun menjadi wakil rakyat. Bagaimana melihat postur APBD kita untuk ke program tersebut dan berbanding luruskah dengan program-program pemerintah sekarang sehingga kemudian harus ada program itu menjadi solusi ketika Bapak menjadi bupati? Saya kira ini tidak susah. Yang pertama, kalau saya tidak berpikir mengandalkan APBD semata. Ya kan? Tapi pernahkah kita sadar bahwa masih banyak potensi anggaran kita yang belum kita maksimalkan di luar dari APBD? Ya, mohon maaf, beberapa bulan lalu saya ikut musrenbang di provinsi. Salah satu konsep yang disampaikan adalah bagaimana sumber pembiayaan APBD itu dari dua sumber. Sumber pembiayaan perencanaan daerah. Yang pertama dari APBD, yang kedua pembiayaan dari CSR. Nah, selama ini minta maaf, ini barangkali menurut saya, ide saya, ini yang belum dilakukan oleh Pemda hari ini adalah bagaimana menghitung jumlah CSR yang ada di Konsel, lalu kemudian kita transformasikan dalam konteks pembangunan. Ya, CSR ini kan kewajiban. Ya kan? Sekarang pertanyaannya, kita di Konsel ada berapa perusahaan besar? Pernah nggak kita tahu berapa mereka punya keuntungan? Kan belum, kan tidak pernah ada data kan? Tidak pernah data. Dan sebenarnya data itu gampang. Tinggal kita panggil perusahaannya, kita minta laporan keuangannya, kemudian kita tagih 2% dari keuntungan. Itulah yang merupakan kewajiban dari setiap perusahaan. Dan uang itu bukan kita kelola, bukan. Tetap masing-masing perusahaan yang akan kelola. Tugas pemerintah daerah adalah membuat perencanaan, planning. Jadi perencanaan kita itu ada dua. Satu dibiayai oleh APBD, yang satu dibiayai oleh dana CSR. Nah, konsep perencanaan kita yang dibiayai dana CSR, itulah yang kita kasih kepada perusahaan. Contoh, seperti tadi yang saya maksud. Misalnya, anak-anak kita dari ini yang menyangkut beasiswa ya. Katakanlah yang kuliah ini mahasiswa kita ada 4.000 orang. Kalau setiap tahun kita kasih 5 juta, berarti kan 20 miliar. 20 miliar. Nah, 20 miliar ini, itulah yang kita serahkan kepada perusahaan untuk membiayai. Bagaimana caranya? Bupati tinggal menetapkan, membuat surat keputusan bupati bahwa nama-nama mahasiswa Konawe Selatan yang lagi kuliah, kita buatkan keputusannya, kemudian di situ kita serahkan kepada pihak perusahaan. Tugasnya perusahaan memastikan adalah setiap 6 bulan Anda harus bayarkan UKT-nya ini anak-anak. Ya kan? Contoh, perusahaan A, setelah kita hitung CSR-nya Anda 10 miliar. Ada 10 miliar. Kau harus tangani 2.000 orang. 2.000 orang. Ya kan? Perusahaan B, Anda juga CSR-nya misalnya 10 miliar. Anda menangani 2.000 orang. Selesai, clear. Jadi kita tidak mengganggu APBD. Ya kan? Nah, ini salah satu konsep yang saya ingin terapkan ke depan. Dan itu sudah dilaksanakan di salah satu kabupaten di Sumatera. Kalau saya tidak salah mungkin di Musi Banyu Asin. Kalau saya tidak salah ya. Kemarin ada konsepnya di rumah, saya sudah pelajari. Jadi mereka membuat perencanaan itu ada dua. Perencanaan yang dibiayai dari APBD dan perencanaan yang dibiayai oleh dana CSR. Nah, sehingga betul-betul setiap tahun itu terukur. Kontribusi dari perusahaan yang masuk di Konawe Selatan itu jelas. Ada yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Kira-kira itu. Nah, itu sisi anggaran dan di luar APBD yang bisa dimanfaatkan. Nah, sekarang, ini baru di luar APBD, belum APBD kita. Belum APBD-nya. Nah, ketika berbicara APBD gimana? Posturnya itu, apakah itu mencukupi untuk program tersebut? Sesungguhnya yang saya cerita, masih ada satu yang saya belum sampaikan, terkait kantong berisi. Kantong berisi itu bukan maksudnya mau bagi-bagi uang, bukan. Tetapi bagaimana pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat memiliki pendapatan yang baik. Contoh, kalau petani, makanya saya gulirkan namanya pupuk murah. Pupuk murah. Bukan pupuk gratis. Kalau saya bilang pupuk gratis, agak berat. Pemda belum, saya yakin Pemda kita belum sanggup untuk membeli. Kalau mensubsidi modelnya? Subsidi itulah sama, maksud kita pupuk murah separuh kita bantu, separuh Anda beli sendiri. Ya kan? Tapi yang pasti adalah, mulai dari alat-alat pertanian kita bantu, bibit kita bantu gratis, pupuk kita subsidi, ya kan? Lalu kemudian yang sama saja alat pertanian, saya kira kalau petani dia tidak berhasil kecuali dia malas. Kalau kita sudah fasilitasi kan, alat pertaniannya sudah ada, ya kan? Kemudian bibitnya sudah gratis,
pupuknya kita sudah subsidi, kita bantu separuh. Iya. Lalu kemudian Anda tidak berhasil, berarti memang Anda malas. Ya. Ya, kita siapkan fasilitas penyuluh untuk mendampingi Anda. Nah, itu kalau petani. Kalau nelayan, kita bantu dia alat tangkap ikan. Ya kan? Iya. Bagaimana kita tidak boleh memberi dia duit. Ya kan? Kita kasih pancing. Kita kasih alat tangkap ikan supaya bagaimana dia bisa berusaha untuk bagaimana meningkatkan ekonominya. Nah, itu dia. Kalau dia UMKM, bagaimana kita support dia, kita bantu. Contoh misalnya, sekarang bagi pengalaman saya selama DPR, banyak pengusaha-pengusaha galon minta bantuan ke saya untuk bagaimana dibelikan tuh mesin 2 line untuk bisa memproduksi air mineral. Banyak yang minta kepada saya alat-alat perbengkelan, alat-alat pertukangan, alat-alat mobiler. Ya kan, UMKM. Banyak ibu-ibu kita yang minta mesin jahit. Mesin jahit, ya. Itu kita support. Banyak yang minta alat pencetak batu merah, alat pemipil kopi, ya kan. Dan masih banyak sekali UMKM kita yang butuh dihidupkan. Nah, itu tugas kita. Kita bantu fasilitasi mereka supaya mereka bisa mengembangkan usahanya. Oke. Nah, salah satu contoh teman kita yang di Landono yang hari ini sudah sukses, yang sudah memproduksi namanya Kopi Tolaki. Kopi Tolaki, oke. Gitu. Jujur dari awal saya yang support. Sampai hari ini sudah mendapat miliaran dana CSR bantuan dari Bank Indonesia karena sudah berhasil. Nah, sudah berhasil. Ya. Jadi itulah konsep saya yang sama tadi. Maksudnya masyarakat berisi kantongnya. Ya, bukan kita mau bagi-bagi uang, tapi kita support dia. Kita bantu dia supaya apa yang dia kembangkan, kalau dia petani, dia lebih sukses jadi petani. Kalau dia memiliki UMKM, dia lebih sukses. Kalau dia nelayan, dia bisa mengembangkan kehidupannya. Mungkin juga dia petani rumput laut, apa yang kita bisa bantu dia. Nah, itu dia. Itu namanya kita mensupport supaya orang bisa mendapatkan penghasilan yang baik sehingga kantongnya berisi. Mayoritas petani dan nelayan. Nah, khusus untuk pariwisata, sektor pariwisata gimana? Itu pasti kita kembangkan. Karena bahwa tidak bisa kita tutup mata karena pariwisata itu juga memberikan sumbangan yang signifikan bagi peningkatan PAD kita. Ya, apalagi di Kondow Selatan banyak potensi yang kita miliki. Hanya memang selama ini kita harus akui karena kurangnya kita punya sumber-sumber anggaran sehingga fasilitas pariwisata kita masih juga sangat terbatas. Fasilitas yang sangat terbatas. Memang PAD terbesar di Kondow Selatan ini sektor apa sebenarnya? Kalau saya tidak salah, yang tinggi itu dari BPHTB tanah. Pertanahan. Ya, dari sisi pertanahan itu. Pertambangan, pariwisata berada di posisi berapa? Kita, termasuk di pertambangan, tapi kita galian C ya, tambang, bukan tambang nikel, bukan. Oh, justru lebih besar dari galian C. Ya, karena itu bukan kewenangan kita lagi. Hanya bahwa ya kita akan gali ke depan sebenarnya dana bagi hasil kita. Karena kita juga di sini sumber ada nikel, kan? Ya, tapi selama ini DBH kita di bidang itu masih kecil. Kemudian bagaimana sebenarnya mendorong untuk peningkatan PAD ini kan dari tahun ke tahun mesti ada peningkatan. Ketika Bapak menjadi bupati mungkin misalnya untuk menjawab semua tantangan-tantangan yang menjadi misi Bapak itu. Nah, makanya itu yang saya maksud. Potensi kita yang ada misalnya salah contoh pariwisata. Bagaimana kita siapkan fasilitasnya dulu. Contoh kita air terjun Moramo. Ya. Saya lihat, mohon maaf, kadang juga pengolahannya masih banyak kecolongan. Di sana banyak orang masuk tidak pakai karcis, ya kan? Ini yang saya pantau sejenak. Kemudian bahwa fasilitas kita masih terbatas di sana kan, sehingga orang juga tidak ada yang ingin berlama-lama datang tinggal. Kenapa? Kalau masyarakat yang berwisata dia tinggal lama kan berarti uangnya semakin banyak keluar. Semakin banyak keluar, ya. Kalau dia hanya datang pagi pulang sore berarti kan uangnya sedikit. Sedikit, ya. Ya kan? Nah, kita jangan hanya berpikir satu sisi tentang PAD. PAD itu yang masuk ke kas daerah. Tapi bahwa ketika banyak turis yang masuk dan dia tinggal beberapa hari, maka masyarakat sekitar situ merasakan dampaknya. Karena turis ini akan belanja. Iya, di situ dia akan belanja, ya kan? Betul. Mungkin juga dia nginap. Nah, sehingga tentu dengan dia menginap, maka masyarakat merasakan dampaknya, pemerintah daerah mendapatkan dari sisi retribusi. Nah, kita sekali saya ulangi, potensi pariwisata kita cukup banyak, hanya fasilitasnya yang terbatas. Nah, itulah yang ke depan kita akan dorong. Bagaimana menyiapkan fasilitas yang memadai supaya orang betah tinggal, ya kan? Supaya orang betah tinggal. Ketika dia betah tinggal, maka pasti uangnya keluar. Coba contoh di Bali. Kita lihat, kita ambil di Bali kan. Kenapa orang sampai ada yang berbulan-bulan tinggal di Bali? Karena dia nyaman tinggal. Dia betah. Fasilitas di situ, lengkap. Ya. Ya kan? Mulai dari yang mahal sampai yang paling murah. Jadi orang tinggal melihat kelas ekonominya. Kalau dia
ekonominya biasa-biasa aja, dia tinggal di kelas melatih, ya kan? Tapi dia nikmati. Yeah. Nah, itulah yang salah satu contoh yang kita akan dorong ke depan. Selain apa namanya Moramo, air terjun Moramo kan ada juga Namu ya. Ada Namu, ada Pasir Putih. Ada Pasir Putih. Ada di Watu Melewe Tinanggea, ada yang di Punggaluku, di Torobulu. Banyak. Dalam kalau daftar di Pulau Hari kita Pulau Hari, betul. Kalau dalam daftar Dinas Pariwisata itu ada 102 objek wisata alam dan buatan termasuk dengan kuliner UMKM di dalamnya. Itu semua membutuhkan perhatian khusus ketika Bapak menjadi bupati nanti. Ada harapan banyak masyarakat di situ. Intinya kesejahteraan detailnya itu dari satu persatu sudah diungkapkan mulai dari UMKM tadi. Ada yang belum clear, misalnya kayak objek-objek UMKM seperti Wiskul dari pasar-pasar. Contoh, gimana? Contoh ini di depan kantor saya. Pertama dibangunnya bagus. Kenapa dia mati sekarang? Minta maaf, saya bukan bermaksud menggugat pemerintah, bukan. Tapi salah satu yang saya akan perhatikan depan ini. Ya, Anda berhak sebagai wakil rakyat berbicara ini tentunya. Maksud saya, ini kan kita mengeluarkan anggaran besar untuk membangun ini. Di depan ini, pasar apa sih namanya? Kuliner. Wisata kuliner. Nah, di sini kan tinggal sebenarnya fasilitasnya sudah ada. Nah, kalau kita hidupkan kembali, pertama kota ini akan hidup. Nah, apa yang harus diintervensi oleh pemerintah? Kita masukkan listriknya, kita siapkan fasilitas airnya, ya kan? Kita masukkan orang, jangan dulu mau retribusi. Kalau saya, ya kan? Orang baru masuk menjual, belum punya hasil, kita sudah tagih retribusi. Kalau saya jangan dulu. Nah, Pemda nanti kita siapkan live musik kalau perlu, supaya malam rame. Atau mungkin kita bantu dengan WiFi gratis. WiFi gratis, ya. Kan salah satu daya tarik sekarang adalah WiFi. Jadi kalau sudah ada kuliner, kita siapkan WiFi, kita siapkan fasilitas, orang pasti ramai yang datang. Nah, ketika sudah ramai datang, penghasilannya penjual sudah bagus, baru kita tarik retribusi. Itu yang benar. Jangan orang baru mulai buka kita sudah menarik retribusi, itu juga. Kalau pasar-pasar yang mati seperti lainnya? Pasar-pasar. Tadi kami rapat, saya juga sudah sampaikan, di persoalan pasar ini masih banyak masalah. Khususnya mohon maaf dalam tanda kutip pengolahan yang belum profesional. Kita masih menemukan penagih-penagih atau mohon maaf dari Dinas Perindak hanya turun minta Pak Desa bayar 20 juta. Kalau tidak sanggup 10 juta saja. Tidak sanggup 5 juta saja, kan bukan begitu modelnya. Berarti mau-maunya saja. Mau-maunya saja. Harusnya kita hitung dulu. Pasar ini potensinya berapa kira-kira. Kita diskusikan semua stakeholder. Kita panggil Pak Desa, panggil RT-nya di situ. Kemudian kita uji petik. Coba kita uji petik dong. Kan ini tidak banyak kok. Uji petik 1 bulan selesai ini barang. Tapi kita sudah bisa memastikan bahwa pasar ini potensi PAD-nya sekian. Ya kan? Nah, sehingga kita merencanakan terukur gitu. Katakanlah jadi retribusi dari si pasar misalnya 1 miliar terukur. Jangan kita tulis 2 miliar tapi tidak terukur. Oke, baik Pak. Ini sudah terungkap semua, tinggal satu mungkin yang belum terungkap, sisi budaya. Kebudayaan kita di Konawe Selatan ini sangat beragam, khususnya yang harus kita perjelas adalah mulai dari budaya tolakinya dengan multi etnisnya kita. Bagaimana mengangkat sisi budaya itu menjadi daya tarik yang... Nah, ini yang menarik, karena sebenarnya kemarin Pak Bupati kami sudah sepakat. Beliau mau buat yang namanya rumah adat, hanya belum terlaksana. Tapi mudah-mudahan kalau saya rezeki ke depan, saya lanjutkan tugasnya beliau yang belum tuntas. Maksudnya Bapak siap melanjutkan? Siap melanjutkan kepemimpinan Bapak Haji Surnudin, jika diberi amanah. Karena kami sama-sama mengawal ini konsel dari awal. Kita sama-sama 2004 beliau ketua DPR, saja anggota Dewan. Jadi beliau paham persoalan, saya paham persoalan. Begitu beliau jadi bupati saja di ketua DPR. Semua proses perencanaannya saya kawal. Nah, semuanya sudah berjalan bagus, masih ada yang kurang. Tentu itu wajar dan manusiawi. Apalagi masa jabatannya beliau ini tidak cukup 5 tahun, ya kan? Seandainya cukup 5 tahun, semua programnya beliau pasti tuntas, ya kan? Tapi karena undang-undang mengatakan bahwa setelah pemilihan ini mungkin saja Desember atau Januari sudah ada pelantikan kepala daerah, sehingga masih banyak pekerjaan rumah beliau yang belum tuntas, dan saya siap melanjutkan itu. Salah satunya itu adalah membuat rumah adat. Nah, rumah adat yang di pikiran beliau itu, dan kami sepakat. Bagaimana dalam rumah adat itu, walaupun mungkin rumah adat tolaki, tapi di dalam situ ada kamar-kamarnya untuk semua budaya yang ada di Konawe Selatan. Sehingga itulah yang dibilang Indonesia Mini. Kita berada dalam satu naungan adat tolaki, tapi di dalamnya hidup semua
adat budaya yang ada di Kuningan Selatan. Menjadi rumah Menjadi kita. rumah kita semua. Coba kita lihat setiap perayaan kan muncul semua, ada budaya Jawa, budaya Bali, semua ada, budaya Muna, ya kan, Bugis, Makassar, Jawa, semua ada, Tolaki ada. Nah, kita budaya lokal seperti ini yang setiap tahun diadakan di Kecamatan B2, namanya Dulong Ganda. Saya malah ke depan saya mau perdakan itu barang supaya menjadi kegiatan rutin dan wajib dilaksanakan oleh keluarga besar suku Tolaki. Ya kan? Kalau selama ini kita hanya melihat sebagai kegiatan sampingan, kalau saya tidak ke depan, kita akan kalau perlu kita perdakan. Ya kan? Jadi festival budaya Tolaki itu diadakan setiap tahun, itu jelas dasar hukumnya. Kemudian budaya-budaya lain juga. Budaya-budaya yang lain kalau semua kita tetapkan. Ini menjadi hal yang sangat menarik ketika berbicara budaya. Oh iya. Kenapa saya tertarik untuk membuat regulasi? Karena dengan regulasi sehingga ada konsekuensi anggaran. Kita mengeluarkan sesuatu konsekuensi anggaran, kalau dasar hukumnya kuat, negara tidak ada masalah. Yang repot itu kita membuat suatu kebijakan anggaran tapi dasar hukumnya tidak kuat. Itu yang menjadi masalah. Nah, sehingga kalau menurut saya kebijakan-kebijakan yang strategi ke depan, baik itu menyangkut budaya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, kita buatkan regulasi yang kuat, lalu kemudian kita jalankan. Kenapa itu kemarin tidak dilakukan semasa sebelum menjadi bupati? Bapak kan menjadi wakil rakyat gitu. Ya. Jadi begini, saya ulangi. Kami di DPR ini semuanya serba terbatas. Serba terbatas. Ya. Saya sering bilang, saya mohon maaf, saya sering bilang teman-teman, ini kan sama saya juga dulu pertama ber-DPR. Kita masuk, kita selalu berpikir bahwa DPR ini adalah wakil rakyat yang harus memperjuangkan sampai titik darah penghabisan kepentingan masyarakat. Dan itu saya lakukan. Tetapi bahwa setelah saya sadar, ternyata kita ini DPR provinsi dan DPR kabupaten kota, DPR yang diatur oleh Kemendagri. Ya kan? Gitu ya. Kepala daerah diatur juga oleh Kemendagri. Dan juga. tidak mungkin Kemendagri membuat aturan lalu kasih berkelahi kita. Tidak mungkin. Jadi sudah disiapkan porsinya. Memang kepala daerah wajar porsinya tinggi karena dia sebagai eksekutor. Jadi kalau kewenangannya tinggi, wajar dia eksekutor. Kita sebagai legislatif daerah, kalau kewenangannya sedikit, ya wajar. Karena sudah seperti itu aturannya. Jadi orang bilang kita mau teriak apapun, kalau kewenangan kita terbatas tidak bisa. Nah, kira-kira seperti itu. Cukup kita menjadi penyeimbang dalam melaksanakan roda pemerintahan. Makanya, ya kalau pemerintah daerah kirim APBD, ayo kita bahas. Bisa dijelaskan kalau sisi program-program itu salah satunya yang paling penting adalah infrastruktur pembangunan daerah. Ada jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi tuntutan dan haknya masyarakat tentunya ketika, jalan saya di desa ini belum diaspal. Jadinya harus diaspal kan gitu. Nah, gimana? Jadi begini, itulah tadi saya katakan. Jadi yang saya sampaikan tadi namanya program unggulan. Kalau ini infrastruktur saya katakan program utama. Nah, lagi-lagi kenapa tadi saya katakan bahwa saya siap melanjutkan program Bapak Haji Surudin karena saya ikut mengawal proses perencanaannya. Nah, beliau sudah membangun infrastruktur cukup bagus. Harus kita akui itu. Dan itu tidak lepas dari bagaimana kami kawal. Nah, Pak Bupati ini khususnya kita punya infrastruktur gedung-gedung sudah cukup bagus. Kantor Bupati kita sudah bagus. Beberapa OPD kita sudah bagus. Nah, kalau saya ke depan melanjutkan program pembangunan Pak Surudin dalam konteks infrastruktur, saya akan fokus bagaimana pengaspalan jalan. Karena ini yang betul-betul dirasakan masuk oleh masyarakat. Ini jalan penghubung antar kecamatan atau jalan desa ini? Jalan kabupaten yang menjadi kewenangan kita, jalan kecamatan dan jalan desa. Itu yang saya akan prioritaskan. Saya tidak berpikir lagi untuk membangun gedung-gedung karena sudah bagus, sudah dibangun oleh Pak Haji Surudin. Saya akan fokus membangun infrastruktur jalan, jembatan, itu yang utama. Kemudian sarana irigasi kita, bendungan, karena itu menyentuh kebutuhan langsung petani. Nah, kenapa coba kita saksikan? Bagaimana kami berkomitmen Pak Bupati untuk memperbaiki beberapa ruas-ruas jalan, mobil apa itu. Coba hari ini rata-rata orang dari Kendari 90% lewat mobilan, bukan lewat Punggalabu lagi. Nah, itu dia bagaimana mobilnya sebelah kuat dan di sana masih ada belum tuntas, ya kan? Kemudian daerah-daerah yang sudah dibuka beliau masuk Laonti. Ini juga tahun ini kita sudah anggarkan jalan pengaspalan yang masuk ke Kiai yang tembus ke Palembang Selatan, ya kan? Nah, itu kemudian di Tinanggea, di Basala sana, di Lalembu, ya kan? Di Angata, masih banyak infrastruktur jalan yang dibutuhkan hari ini oleh masyarakat kita. Kenapa kita lagi-lagi pertanyaannya harus ke jalan? Karena bahwa masyarakat kita ini kan mayoritas petani dan nelayan. Kalau akses jalan mereka bagus, maka dia tidak perlu menjual
di kampung, dia punya hasil pertanian, dia tinggal langsung ke kota dan itu lebih murah ongkosnya, tapi begitu dia jual ke kota hasilnya lebih bagus. Itu yang menjadi fokus saya. Jadi insya Allah bicara infrastruktur saya ke depan, fokus saya di situ. Gedung-gedung di sini paling yang saya ingin bangun tinggal kantor DPR ini karena sudah 20 tahun tidak bisa dikembangkan. Kita nanti hanya akan bangun ruang sidang yang representatif. Ya sayang sekali di sini kita sering mengundang masyarakat banyak, tapi aulanya masih kurang representatif. Kalau kantor-kantor dinas semuanya sudah bagus. Kemudian yang juga tidak kalah penting, saya punya niat ke depan, insya Allah meridhoi perjuangan saya, setiap kecamatan saya akan membangun satu buah masjid yang bagus. Yang walaupun masjidnya sudah ada, bagaimana ya? Walaupun masjidnya sudah ada, kita tinggal perbaiki bagaimana supaya dia lebih bagus ke depan. Per kecamatan. Jadi hitungan saya satu tahun itu ada 5 kecamatan yang kita intervensi, kita bangun masjid yang bagus. Karena juga tidak bisa kita anggap sepele. Ingat, peningkatan wawasan perhatian kita terhadap keyakinan kita itu tidak bisa. Pembangunan ini harus ditunjang oleh berbagai macam aspek. Salah satunya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita biar hebat membangun apa semua, kalau fasilitas ibadah kita masih kurang bagus juga, menurut saya infrastruktur pembangunan daerah. Rumah ibadah secara umum ya, baik itu masjid, pura, gereja, itu kita akan. Kalau sampai ke sekolah-sekolah madrasah, sampai ya? Sudah pasti itu. Tapi tentu kita lihat dulu kewenangannya. Apakah pemerintah daerah boleh intervensi masuk ke situ atau tidak? Baik. Ya, seperti itu. Ada Aksan Jaya Putra, James, kemudian Radan Rashid, kemudian Herman Pambahako dengan Pak Heri. Ya. Ini yang menjadi cikal bakal pasangan bertarung Bapak di sana. Ya. Apa yang Bapak ingin sampaikan terhadap masyarakat ketika sudah waktunya untuk bertarung? Yang pertama, siapapun yang tampil nanti, ini kan semuanya baru bakal calon, belum ada calon. Baru bakal calon. Nanti calon itu kalau sudah mendaftar dan sudah penetapan, ya kan? Jadi siapapun hari ini teman-teman saya yang lagi bercita-cita untuk tampil, yang pertama, ayo kita rame-rame, kita ciptakan pilkada ini sedamai mungkin. Ya, sedamai mungkin dalam arti kalau boleh kita boleh adu gagasan, tapi kita jangan adu memfitnah, ya kan? Jangan kita saling serang hal-hal yang apalagi yang sifatnya pribadi, itu tidak bagus. Mendingan kita jual apa yang ada di pikiran-pikiran kita untuk bagaimana membangun mesejahterakan masyarakat Konawe Selatan. Dan mari kita ciptakan pilkada dengan damai, kita bergandengan tangan, kita jalan masing-masing, yaitu karena siapapun yang terpilih maka itulah yang terbaik untuk Konawe Selatan ke depan. Kalau menurut Bapak sebelum ditutup, money politik sering terjadi di momen pilkada, pilcaleg dan pilkada yang akan kita lakukan ini. Menurut Bapak bagaimana? Kalau boleh saya sarankan, saya di mana-mana ngomong bahwa terkadang dalam proses pemilihan legislatif memang money politik itu susah dihindari. Orang bilang biasanya kalau bahasa kampung orang money politik itu seperti kentut, terasa tapi kita tidak lihat, kita tidak melihat. Nah, kalau saya mengatakan begini, kalau pemilihan legislatif lalu kemudian ada money politik, walaupun itu tidak benar, ya sudahlah, sudah begitulah yang terjadi, ya kan? Dan saya sering mengatakan siapapun Anda memilih wakil rakyat silakan. Mau pilih yang cerdas, yang tidak cerdas, silakan. Mau pilih keluargamu, temanmu, boleh, silakan. Ya kan? Karena lagi-lagi saya ulangi tadi, peran DPR itu hanya terlalu kecil dalam konsep pemerintahan. Tapi untuk memilih bupati, kalau boleh saya sarankan jangan kita berpatokan pada uang. Tapi mari kita melihat berdasarkan pengalaman, rekam jejak, ya kan? Kemampuan manajerial untuk memimpin daerah ini. Ya kan? Saya tidak ingin mengatakan saya yang paling berpengalaman. Tapi saya hanya ingin mengatakan 20 tahun saya mengawal Konsel ini, saya cukup paham persoalannya Konsel. Maka saya merasa saya juga yang paling tepat untuk maju tampil sebagai calon bupati di Konawe Selatan. Baik. Itu yang saya ingin katakan. Oke, terima kasih kebersamaannya. Kita sudah mengupas ide dan gagasan tentunya. Kalau ada yang belum bisa disampaikan, silahkan nanti disampaikan berikutnya. Baik. Di event kita berikutnya. Terima kasih Pak Irham Kalenggo Esos MSI, bakal calon Bupati Konawe Selatan.
Anda berhak menyimpulkan, juga berhak memilih kepada siapa akan Anda labuhkan pilihan Bapak Ibu sekalian. Kami akan juga menampilkan bakal calon yang lainnya, tentunya tetap di Penas Ultra ID. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.